Connection established. Terus Bu ya, kalau misalkan kebetulan kan ibu saya sudah meninggal, almarhumah. Rahimahullah. Nah, kalau misalkan saya pengen ngeumrohin beliau, itu bagaimana Bu ya talbiyahnya? Talbiyah ya. Di talbiyah itu kan biasanya orang dengarnya tuh labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Itu talbiyah ketika sudah masuk ihram ya. Tapi kalau talbiyah yang dimaksud oleh Kanana ini berarti untuk memulainya. Artinya kalau orang bilang niatnya apa gitu kan. Betul. Nah, kalau untuk diri kita maka kita katakan labbaik Allahumma umratan. Artinya ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk berumrah. Berarti aku yang melakukannya dan untuk diriku. Betul. Atas nama diriku. Tapi kalau kita menggantikan ibunda rahimahullah, saya mengumrohkan ibu, maka saya katakan labbaik Allahumma umratan an ummi. Ada kata-kata an ummi, atas nama ibuku. Tergantung, kalau ayahku ya berarti an abi. Kalau nggak bisa bahasa Arabnya gimana Ustaz? Nah itu kan itu Bu ya. nggak usah pusing, nggak harus kursus bahasa Arab dulu baru bisa umroh gitu, nggak. Udah ternyata bisa ngerti artinya. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk berumroh atas nama ayahku. Ya Allah, saya penuhi panggilanmu untuk berumroh atas nama saudaraku, kakekku misalnya. Itu talbiyahnya ya. Tapi perlu saya ingatkan di sini, masalah nggantiin nih namanya kan badal gitu ya. Orang biasanya menyebutnya haji badal, umroh badal gitu ya. Badal umroh, badal haji. Urusan perbadalan ini harus diingat, tidak sah kecuali jika yang melaksanakannya itu sudah pernah melaksanakan untuk dirinya sendiri dulu. Kalau Kanana selama ini belum pernah umroh, belum pernah haji, maka berhaji untuk diri sendiri dulu. Gitu. Berumroh untuk diri sendiri dulu, baru boleh. Karena dulu di zaman Nabi SAW pernah ada kejadian. Ada orang di dekat Nabi SAW, dia bilang, labbaik Allahumma hajjan an syubrumah. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk berhaji atas nama Syubrumah. Nabi nengok ke dia, nanya, siapa itu Syubrumah? Syubrumah tuh saudaraku ya Rasulullah, gitu. Hah? Ditanya oleh Nabi SAW, kamu sudah pernah haji belum untuk dirimu sendiri? Belum ya Rasulullah. Haji dulu untuk dirimu, baru kemudian kamu berhaji atas nama Syubrumah. Dikenal hadis ini dengan hadis Syubrumah. Atau haji Syubrumah. Jadi kalau sebutan ada haji Syubrumah itu sebenarnya haji badal. Tapi kalau kita di Indonesia itu biasanya menyebutnya haji badal. Haji badal. Atau badal haji gitu. Badal, Kalau misalkan tadi kan kita harus haji dulu. Kalau misalkan sekaligus Bu ya, jadi saya juga berangkat haji, terus ada orang lain yang membadalkan, itu gimana Bu ya? Boleh nggak itu? Ya orang lain itu ya harus pernah haji sendiri juga, dia juga. Pokoknya siapa yang menjadi badalnya harus pernah melakukannya untuk dirinya sendiri. Oke, baik. Wah, Masya Allah, baru tahu banget nih, baru tahu. Terus Bu ya, kalau misalkan kan biasanya kita baru berangkat haji, baru nyampe tanah suci, kita kan jet lag tuh, capek biasanya. Terus ketika mau tawaf tuh, kita tidur dulu di hotel, boleh nggak sih Bu ya? Ya. Kita istirahat dulu gitu. Pada dasarnya ya, tawaf itu bisa dilakukan kapan saja. Kapan saja, mau pagi, mau siang, mau malam, mau sore. Ya, boleh. Kecuali saat telah dikumandangkan iqamah untuk sholat fardu, ya berhenti dulu. Kita ikut barisan sholat, gitu ya. Nah, kalau kita lihat kebiasaan jamaah Indonesia,
begitu sampai di hotel itu biasanya mereka istirahat sejenak, tapi menurut saya bukan istirahat juga, menurut mereka ya istirahat, masukin koper, beres-beres dalam kamar, menurut saya mah bukan istirahat. Nah, biasanya mereka punya kesepakatan, sudah selesai itu mereka sama-sama langsung tawaf, meskipun badan capek ya, jet lag tadi. Iya. Iya, saya setuju, sebenarnya lebih pasnya itu yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Nabi itu menganjurkan begini, kalau kita beribadah itu mbok yao dalam keadaan segar, dalam keadaan badan segar, pikiran segar, suasana ceria. Ya karena kalau sudah lagi capek, ya apalagi didorong-dorong apa harus barengan gitu ya. Yang lain sudah di depan, kita di belakang terus, kan gondok tuh. Akhirnya apa? Ini merusak suasana hati dalam beramal. Maka kalau boleh saya sarankan, yang melaksanakan umroh, ya, melaksanakan tawaf, yao diperhatikan. Ya, apalagi ini pembimbing ya. Kalau saya membimbing, saya arahkan jamaah, ini kita baru saja turun dari bus. Kita selama sekian jam berada di bus. Tentunya capek, ya. Apalagi kita ada yang bawa anak kecil, ada yang bawa kakek-kakek, nenek-nenek. Kalau arahan saya lebih memilih untuk istirahat dulu secukupnya. Biasanya itu jamaah ada yang sampai di hotel di Mekah itu kisaran jam 8 malam misalnya. Ya berarti dia berangkatnya itu udah dari ba'da zuhur itu. Betul. Dari Madinah misalnya. Dari Madinah ke Mekah misalnya 6 jam. Itu nyampe jam 8 malam. Sudah capek, belum makan dulu ya. Barangkali mau segar mandi dulu, tapi ingat nggak boleh pakai sabun, nyampo. Kenapa? Ada larangan ihram kan? Ya. Dan waspada larangan ihram. Itu saja. Tapi kalau misalnya tidur dulu misalnya, boleh nggak? Ya boleh aja. Boleh saja. Kita sepakatan satu grup ini. Kita tidur dulu aja. Sampai subuh nanti. Menjelang subuh kita bangun. Namun hati-hati selalu nih. Ketika tidur, yang laki-laki nggak boleh tutup kepala. Kain ya. Kain. Kadang-kadang kan gini namanya orang tidur ya, pengen pakai selimut gitu kan, ditutup kepalanya. Nah kalau sekiranya ini membahayakan, kan akan merusak ihramnya. Betul. Minyak wangi apalagi dekat dengan istri misalnya. Ini kan ada hal-hal yang dilarang dalam ihram, seperti pelajaran kita tentang larangan-larangan ihram ya. Oke, berarti tidak perlu tergesa-gesa para calon jamaah umroh, nanti tidak perlu tergesa-gesa, silahkan istirahat dulu. Kalau misalnya capek, usahakan badan kita fit, segar, agar supaya kita ibadah juga khusyuk gitu ya Bu ya. Betul. Gitu. Jadi jangan tergesa-gesa, santai aja ibadahnya, santai, khusyuk, fokus, biar supaya kita tuh tenang, nyaman di sananya. Terus Bu ya, tadi perihal yang membatalkan ihram kita tuh, saya dengar kita nggak boleh potong kuku. Nggak boleh cukur rambut, terus nggak boleh pakai wangi-wangi. Ini tuh kapan sih Bu ya? Itu waktunya kapan atau di mana atau seperti apa Bu? Nah itu larangan ihram kan? Ya. Ihram itu kan artinya memasuki wilayah terbatas, wilayah haram, wilayah yang sakral. Itu mulainya ketika kita bertalbiyah tadi. Kita berada di miqat, ya garis batas, garis start itu miqat namanya. Kita mulai di situ, labbaik Allahumma umrotan. Nah, mulai saat itu, misalnya kita biasa suka cabut-cabut bulu ketek nah, ternyata kita lihat kuku kita agak panjang, kita ambil gunting, nggak boleh tuh. Jadi larangan-larangan ihram itu mulainya dari situ. Sampai nanti selesai sa'i, tahallul, cukur. Nah, baru larangan-larangan itu tadi boleh, itu sudah tidak merupakan larangan lagi ya. Gitu. Kalau misalkan tadi kan
nggak sengaja atau misalnya lupa gitu Bu ya, kita ngelanggar larangan-larangan tersebut, itu kita harusnya seperti apa, baiknya seperti apa Bu ya, konsekuensinya apa yang kita terima gitu? Ya, namanya pelanggaran ya. Ya. Ada konsekuensinya. Kalau tidak ada konsekuensinya, tidak ada punishment, sama saja nggak ada aturan kan ya. Betul, betul. Jadi harus selalu diingat tuh. Ada aturan, ada larangan untuk ditaati. Berarti kita sebagai mukmin harus berusaha berhati-hati, jangan sampai kita melanggar pelanggaran tersebut. Tapi ada kalanya memang namanya manusia tuh lupa, atau memang gimana ya, gatel gitu, kepala misalnya gatel, aduh gimana nih, itu kan ternyata banyak kutu. Ya, sebagian, mohon maaf nih, emak-emak ada yang rambutnya Masya Allah wafrah namanya gitu ya. Ya, kalau dalam bahasa Arabnya itu wafrah, jadi yang rambutnya gembel banyak gitu, tentu di situ peternakan kutunya juga banyak. Nah, ini pernah terjadi pada sebagian sahabat Nabi, Ka'ab ibnu Ujrah radhiyallahu anhu. Apa yang terjadi? Beliau ketika mau tawaf, rasanya gatel begitu, sampai-sampai kutu-kutu itu pada jatuh gitu ke alisnya sampai ke matanya gitu, saking banyaknya rupanya. Ya dulu kan namanya laki-laki juga potongan rambutnya nggak kayak kita. Ya, ingat-ingat tuh. Ya dulu mah juga namanya halak, barbershop itu kan nggak gampang ya. Apalagi ada sampo segala macam itu, dulu mah nggak gitu. Apalagi laki-laki. Laki-laki pun rambutnya Masya Allah kayak Abizar. Panjang. Panjang sampai segini. Ya. Nabi Isa alaihissalam juga rambutnya panjang. Nabi juga. Nah, seperti itu. Nah, ada sebagian orang yang mungkin berkutu. Akhirnya karena nggak tahan, oleh Nabi alaihissalam disarankan, udah cukur aja. Padahal belum waktunya. Nah, ini dari hadis tersebut. Kemudian turun ayat Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Nah, ini saya singkat saya pada konsekuensinya ya. Kalau terjadi pelanggaran-pelanggaran itu, maka pilih salah satu di antara 3 denda. Sifatnya denda atau fidyatun. Ya, fidyah itu artinya tebusan. Kita tebus kesalahan tersebut dengan salah satu di antara 3 hal. Pertama, siam. Ya, siamnya 3 hari. 3 hari. Untuk puasa ini boleh selama di Mekah, boleh juga ketika kita sudah berada di Indonesia. Au shadaqatin. Au shadaqah. Shadaqahnya bentuknya gimana? Memberi makan 6 orang miskin. Kita cari 6 orang miskin di wilayah Makkah. Ya, kalau itu harus di Makkah. Jangan keburu pulang di Indonesia. Kita cari orang miskin di Indonesia pasti banyak. Bukan 6 lagi, mungkin 6.000. Ya. Au nusuk atau penyembelihan. Kita beli kambing kepada orang sana, disembelih di sana, disodakohkan dagingnya kepada kaum muslimin yang miskin di sana. Begitu. Ya, orang bilang dam. Gitu, terkena dam, terkena darah, maksudnya terkena darah artinya dia terkena punishment, sanksi atas kesalahan tersebut dengan menyembelih 1 ekor kambing. Oh gitu. Ya. Berarti itu pemirsa, kalau misalkan kita tidak sengaja atau misalkan memang kita lupa gitu ya, tapi tetap harus ingat kita harus ganti, berarti ya harus membayar fidyahnya berupa puasa selama 3 hari, kemudian ya, atau sodako kepada 6 orang ya. Iya, memberi makan. Ya, memberi makan sampai kenyang. Ya, 6 orang miskin atau menyembelih. Tapi waspada nih ya. Ada hal yang harus kita ingatkan. Kalau pelanggarannya adalah jima. Apa itu Bu ya, jima? Ya, berhubungan intim dengan istri misalnya.
Ya kan dengan istri sendiri. Ya kalau tidak dengan istri namanya zina, bukan, Iya, betul. bukan jima ya. Nah, dengan istri misalnya dalam keadaan ihram seperti tadi yang saya katakan, misalnya boleh kita beristirahat dulu, misalnya tidur dulu, nggak tahan ini capek benar misalnya. Entar aja saya mulai tawafnya misalnya besok pagi lah habis sholat subuh langsung misalnya. Tapi hati-hati jaga. Misalnya kita punya kamar double. Ya. Ada double itu berarti dalam satu kamar kita cuma berdua, nah, suami dengan istri. Kalau terjadi hubungan intim, batal tuh umroh, dan harus ngulang nanti tahun berikutnya atau di waktu yang lain. Total Gitu. keseluruhan. Total batal, keseluruhan. Pak. Masya Allah. Ya, kalau pelanggarannya yang ini ya, kalau pelanggarannya kayak gunting gunting kuku kuku, atau rambut. cukur rambut itu, ya itu bisa ditebus dengan itu. Oh, oke. Gitu ya. Hati-hati ya, berarti jaga nafsunya. Berarti dari awal tuh yang harus diperhatikan nafsu ya. Ya. Oke.